Nice. Nih Bib, gue mulai masuk ke yang berat ya. Wih, Gue punya pertanyaan satu yang selalu pengen gue pertanyakan. Let's say tadi kita lagi ngomongin alam dan bencana alam ya. Is it from God, from Iya. Allah? Iya. Why? Kenapa Tuhan Allah mencoba kita segitunya? Ada yang itu diciptakan oleh tangan kita sendiri. Oke. Misalnya tanah longsor. Ya. Itu bisa diciptakan oleh tangan kita sendiri karena kerakusan kita dalam membangun. Banjir bisa diciptakan oleh tangan kita sendiri karena membuang sampah sembarangan, membangun bangunan sembarangan tanpa drainase yang baik dan lain sebagainya. Tapi juga bisa itu dari Tuhan. Oke. Dari Tuhan. Ketika itu berasal dari Tuhan, maka fungsinya itu adalah sebagai ujian yang ada hikmahnya bagi kita. Oke. Atau itu sebagai siklus alam yang harus lo terima. Oke. Karena itu lo harus membaca alam ini. Karena itu dalam salah satu ayat Quran disebut alam itu sebagai pertanda yang harus lo baca. Ada Bib. Ada. Oke. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim, kata Quran. Aku ciptakan alam semesta ini sebagai pertanda yang harus lo baca. Oke. Seperti diri lo sendiri gitu. Maka dia punya hukumnya sendiri yang lo harus toleran kepada hukum itu. Oke. Maka kalau ada gunung Merapi, lo harus bikin pemukiman yang tidak dekat dari sana. Oke. Sehingga kalau dia meletus sebagai satu siklus alam, lo tidak akan menjadi korbannya. Oke. Nah, itu kemudian tidak lagi menjadi ujian atau tidak bisa dihindarkan karena kita tidak pernah membaca dan bertoleransi kepada alam. Oke. Sehingga kemudian sesuatu yang sebenarnya siklus aja Oke. itu menjadi bencana bagi kita. Oke. Contoh, banjir. Lu gak bisa menyalahkan air. Air ya memang polanya begitu, bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau tempat rendahnya lu blok, maka dia akan banjir gitu. Oke. Sama kayak gue melihatnya gini, pernah dalam salah satu momen ketika gue mandi, itu kerannya gue buka Ya. sampai airnya meluap. Kemudian gue lihat ada siklus dari atas ke bawah, itu ada kayak lukisannya sampai dia masuk ke drainase. Ya. Tapi ketika gue ngambil pakai gayung, satu gayung air, itu siklus itu jadi rusak. Nah, gue lihat bencana seperti itu. Oke. Ketika manusia tidak mencoba memahami siklus itu dan mengobok-ngobok, merusak, mengeksploitasi secara buruk, maka terjadilah bencana-bencana tersebut. Oke. Bahkan sebelum bencana tersebut, bahkan terjadilah ketidakindahan seperti tadi. Awalnya seperti lukisan, ketika dia dibiarkan menjadi seperti lukisan, ketika kita jamah, keindahannya hilang dan maksimal dia akan menjadi bencana. Nah, siklus itu ujian bagi kita. Tapi kalau kita tidak bertoleransi dengan alam, apalagi tidak membaca alam, maka sesuatu yang awalnya ujian itu menjadi bencana bagi kita. Oke. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang akan mencelakakan kita. Padahal itu siklusnya. Oke. Sama kayak gini. Ada satu hutan, misalnya di Kalimantan. Kemudian di sana ada berbagai hewan termasuk harimau. Tiba-tiba datang developer, kemudian mengukur ini dan membangun perumahan di sana. Kemudian tiba-tiba ada harimau yang masuk ke perkampungan itu dan kemudian mengancam orang-orang di kampung itu. Maka kemudian berita muncul di koran, di majalah atau di media online. Awas harimau masuk ke permukiman. Oke. Pertanyaan gua, awas harimau masuk ke permukiman atau awas manusia masuk ke permukiman harimau? Padahal yang awalnya mengganggu ini si manusia. Oke. Di mana itu ekosistemnya harimau, lu bangun rumah di sana. Oke. Sehingga terjadilah bencana harimau masuk ke pemukiman manusia. Padahal bukan awas harimau, tapi awas manusia. Oke.
Iya, karena yang mengganggu sebenarnya manusia. Iya. Tapi kan karena kita menganggap binatang dan tumbuhan itu diciptakan hanya untuk kita, maka kemudian pola pikir kita objektifikasi, melihat itu sebagai objek untuk diperkosa, dieksploitasi aja. Oke. Nah itu masalahnya. Oke. Nah di samping juga kenapa segala sesuatu itu diciptakan oleh Tuhan dengan segala kayak bencana itu ya itu kan juga berdasarkan restu Tuhan. Ya. Mengapa ya? Karena Tuhan ingin mengingatkan kepada kita gitu. Warning. Karena manusia kadang ia tidak bisa diingatkan dengan kata-kata yang bersifat nasihat. Oke. Tapi juga dengan kenyataan yang sifatnya pahit itu. Oke. Karena kan sebenarnya kita ini generasi terbodoh dari generasi yang diciptakan oleh Tuhan. Oke. Kita sampai didikte pakai ayat-ayat suci oleh Tuhan. Ya. Ini loh Tuhan. Kalau gua Islam, qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu esa. Ya. Tapi ketika kitab suci ini belum turun, manusia itu untuk mengetahui Tuhan itu ada dan esa, nggak perlu sampai didikte sedemikian rupa. Dia melihat ke dirinya sendiri atau melihat ke alam semesta, maka dia sudah akan mengenal Tuhan. Nggak mungkin semua ini bisa ada indah dan teratur tanpa ada penciptanya. Sebagaimana nggak mungkin lo menemukan satu lukisan tanpa ada pelukisnya. Tapi karena kita masih bodoh, sampai kita didikte Tuhan itu ada dan esa. Oke. Pakai ayat-ayat suci. Oke. Dan kadang ini juga belum cukup, sehingga Tuhan akan berikan bencana-bencana itu untuk kemudian meneguhkan kembali kepada kita bahwa Tuhan ada dan lo udah salah gitu, dalam bertindak. Makin berat nih, Bib. Kalau emang God exist, Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar tidak ada kaum ateis, tidak ada perdebatan mana. Kenapa Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya agar kaum ateis ini tidak pernah ada? Karena kan itu selalu menjadi perdebatan dong. Mana? Iya. Where's the proof? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi Muhammad, itu pernah ditanya, apakah engkau melihat Tuhanmu? Kemudian kata Sayyidina Ali, celaka engkau. Bagaimana mungkin aku melihat, bagaimana mungkin aku menyembah Tuhan yang tidak aku lihat? Oke. Kemudian seorang spiritualis Muslim yang kocak, yang menyebarkan nilai-nilai spiritualitasnya dengan kekocakan, namanya Nasruddin Hoja. Oke. Nasruddin Hoja itu pernah bawa senter, tapi kalau dulu perapian gitu, siang hari keliling pasar. Ya. Kemudian orang menegur dia, ngapain lu siang bolong gini bawa senter gitu? Kata dia, iya gue lagi praktekin orang-orang yang bertanya Tuhan di mana. Iya, seperti orang yang bawa senter di siang hari. Tuhan begitu nyata, tapi dia masih pakai senter untuk mencari Tuhan. Oke. Sama kayak dengan anomali seorang buta yang berjalan di malam hari dengan bawa perapian, dan kemudian ditegur oleh si orang yang melihat, yang berpapasan dengan dia. Ya. Lu kan buta, ngapain lu masih pakai senter atau perapian untuk jalan? Ya. Toh emang lu gak ngeliat. Kata dia, bukan karena gua takut nabrak lu, tapi takutnya lu yang nabrak gua. Makanya gua pakai ini. Artinya, kalau Tuhan dibilang tidak dilihat, enggak, Tuhan itu begitu nyata. Oke. Alam semesta ini, diri kita sendiri, ini enggak mungkin. Oke. Hanya orang sesat dalam berpikir yang mengatakan bahwa segala sesuatu ini nggak ada ujungnya. Gue dari bapak lu, bapak gue dari kakek gue dari terus nggak ada ujungnya, itu disebutnya tasalsul. Ya.
sesuatu yang tidak ada ujungnya, dan itu irasional, tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Kalau kita berdebat dengan seorang ateis, pasti masuk akal dong. Karena seateis-ateisnya orang, pasti dia harus hukum akal itu menyebutkan ada akhirnya. Hanya saja mereka berdebat soal apa akhirnya. Ada yang mengatakan, oh ini Big Bang. Oh ini Tuhan yang menciptakan. Kan perbedaannya dua itu. Ya. Ada sesuatu ini by design, atau sesuatu ini yang bersifat ya ada begitu saja gitu. Nah, gua meyakini tidak masuk akal, mustahil sesuatu itu ada dari ketiadaan. By design harusnya. Pasti. Entah itu melalui Big Bang dan lain sebagainya, itu kita berbicara teknisnya. Tapi bahwa segala sesuatu itu diciptakan dari yang ada. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, kemanapun kamu melihat, di sana wajah Tuhan. Maka dalam segala sesuatu ini seharusnya menyebabkan kita semakin berkata subhanallah, maha suci Tuhan kalau dalam Islam. Makanya ketika lu melihat alam semesta, itu dituntut untuk berzikir kepada Tuhan. Berzikir bukan hanya menyebut, tapi menyadari bahwa segala ini mustahil diciptakan tanpa oleh Tuhan. Iya. Sama dengan seorang ateis mendebat seorang teis. Kemudian dia janjian, besok kita ketemu untuk debat, disaksikan masyarakat. Kalau lo kalah, lo jadi ateis. Kalau gua kalah, gua jadi teis. Besoknya jam 3 si orang yang teis ini nggak datang. Jam 4 nggak datang, si ateis ini bilang, lihat, bertuhan tapi terlambat. Apakah ini bertuhan? Bahkan mungkin nggak datang, dia tidak menepati janjinya. 4:30 dia datang. Kemudian kata dia, sorry gue terlambat. Kenapa terlambat? Tadi gue mau nyebrang sungai, kesini gue harus nyebrang sungai, nggak ada perahu. Terus kata si ateis, gimana dong? Akhirnya gue duduk-duduk aja pinggir sungai. Tiba-tiba ada pohon yang jatuh, kemudian jadi perahu. Ya udah gue naik itu. Si ateis ini ketawa, kok mana mungkin ada pohon jatuh begitu saja jadi perahu? Terus dia lebih ketawa kenceng. Kok mana mungkin ada alam semesta dengan begitu keteraturan dan keindahannya, nggak ada yang ciptain. Jadi ketika lu melihat tidak dengan mata kepala doang, tapi dengan mata hati dan mata pikiran, maka lu akan menemukan Tuhan di sana. Itu yang dimaksud oleh Sayyidina Ali. Saya melihat Tuhan. Atau sederhananya begini. Kenapa lu tahu bahwa ini warnanya coklat? Karena ada warna putih, ada warna merah, ada warna ini dan itu. Karena ada perbandingannya yang menyebabkan lu tahu bahwa ini coklat. Atau gue kasih pertanyaan yang lebih sederhana. Orang buta itu melihat warna apa? Tidak melihat apapun. Tapi warna yang dia lihat hitam. Apakah dia tahu warna hitam jika dia dari kecil? Seorang yang buta. Enggak dong. Enggak. Karena dia gak pernah melihat warna putih. Maka begitu juga Tuhan. Karena Tuhan itu hanya satu, dan laisa kamislihi syai'un, kata Quran, tidak ada sesuatu yang setara dengannya, yang bisa diperbandingkan dengannya. Maka semua ini sebenarnya cahaya Tuhan, tapi lu gak paham karena lu gak pernah melihat perbandingan yang lain dari Tuhan. Lu gak pernah melihat Tuhan yang lain. Karena Tuhan itu Esa, maka lu menganggap semua ini bukan Tuhan. Padahal semua ini adalah manifestasi dari Tuhan. Sehingga gua katakan, susahnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang yang tidak bertuhan adalah seperti susahnya menjelaskan warna hitam kepada orang buta. Wah, nice.